Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pekerjaan hari ini kita akan mengganti seal gigi speedometer untuk mobil T120SS, untuk mobil Carry Futura, untuk Carry 1000. Prosesnya sama aja, ada di bagian operasional atau gigi RPM-nya di mesin bagian bawah di sebelah kiri. Ini proses pembukaannya itu adalah kabel speedometer yang terhubung langsung ke speedometer. Dimana kalau seal ini bocor, maka oli operasional atau oli transmisi itu akan bocor. Baik seal yang bagian luar, yang karet bulat kayak gelang, atau seal yang di dalam itu kalau rusak akan bocor. Nah, ini salah satu proses pembukanya itu adalah kabel RPM yang sudah kita buka. Di situ gampang, ada baut 10 di sebelah kiri, kita tinggal kendorin aja, langsung kita cabut kabel speedometernya yang terhubung ke depan ke setir itu. Jadi kalau mengalami kebocoran seal bagian dalam, itu oli akan ikut berputar naik dan bocor di bagian bawah setir, itu akan netes ke bawah ke lantai. Nah, itu kalau kita lihat dan kita jalurnya diurut, itu memang disebabkan dari seal kebocoran di seal gigi RPM atau gigi speedometer tersebut. Ini kita bukanya dengan cara sederhana, sudah dibuka baut 10-nya, sudah dilepas, kabelnya sudah ditarik ke atas, kita pakai tang jepit atau tang apa aja, itu kita kunci, kita putar-putar dan kita cabut. Itu pun tidak terlalu sulit, sangat mudah untuk mencabutnya. Buat rekan-rekan YouTuber, mohon dukungannya untuk subscribe, karena channel ini untuk berkembang memerlukan dukungan subscribe. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan sehat walafiat. Juga dudukannya kayak seperti ini atau gigi RPM-nya seperti ini. Kalau kita cabut itu gigi RPM-nya akan ikut tercabut keluar. Di bagian ini, nah seperti ini gigi yang speedometernya itu. Tuh, di sana ada asnya yang kita bisa cabut, itu ada cowakan kayak seperti obeng min. Kayak seperti obeng min, di dalam itu nanti akan terhubung ke kabel speedometer. Ya, ada cowakan di kabel speedometernya, itu dudukannya harus pas, harus masuk. Jadi supaya bisa memutarkan kabel dari speedometer tersebut. Nah, kita cabut. Nah, seperti ini bentuknya, penampakannya. Kayaknya masih Dan bagus ini. jika memang sudah kena ada yang di bagian dapat sedikit. as giginya tersebut di bagian ujung ini Sudah akan kena. ada Kita coba ganti sealnya aja. semacam goresan Coba ganti sealnya. dari seal tersebut. Untuk harga sealnya kisaran 20 ribuan, tapi untuk asnya itu, giginya itu memang agak mahal, tapi ada dijual banyak di pasaran. Nah, ini lanjut kita proses pembukaan dari seal tersebut, karena sealnya ada di bagian dalam. Cara membukanya agak sedikit sulit sih, tapi masih bisa diakalin dengan memakai obeng yang kecil, obeng plat yang kecil, obeng min, atau bisa pakai paku yang ukuran 5 cm atau 7 cm. Jangan sungkan untuk diketok aja, karena tidak akan merusak di bagian dudukan sealnya. Hanya kita di sini membuka sekaligus merusak seal gitu, karena sealnya pun sudah bocor. Ini kita pakai paku mengeluarkan yang payungnya itu, paku payungnya itu di bagian di bawah, supaya untuk nyangkut di sealnya tersebut.
Di bawah jangan lupa untuk dikasih alat kayu, jangan tembok atau mungkin apalagi besi, karena ada tekanan, takutnya ada cacat di bagian rumah seal tersebut. Dilindingkan ini ke sini tergitu. Sudah keluar, sudah mau keluar. Ini yang dapatnya. Nah, kita pakai paku yang payungnya dimasukkan ke dalam supaya dia menyentuh ke bagian seal, lalu kita ketok sedikit-sedikit sampai sealnya ada perubahan yang turun, jadi diputer dengan cara diputer pakunya tersebut lalu diketok dari semua arah, maksudnya supaya bisa cepat keluar dan tidak merusak rumah dari seal tersebut. Nah, diputar seperti itu, ketok, putar seperti itu, ketok. Jadi yang payung pakunya itu bisa menyentuh di bagian seal. Kita lihat sealnya udah keluar, kita tinggal cokel nantinya. Tidak sulit kan untuk membuka seal yang bocornya, yang bekasnya. Giginya yang ini Kita sudah sediakan seal yang baru, tidak mahal sih harganya, cuman sekitar 20 ribuan di toko spare part dekat rumah. kita pasang. Nah, ini seal yang baru yang tadi kita beli, sama ya, sama bentuknya. Nanti kita kasih oli untuk masangnya supaya licin. Jangan lupa yang di bagian karetnya itu dipasang di dalam, dan yang ada besinya atau penutup sealnya itu berada di luar. Ini asnya. Nah, asnya ini udah kena, udah cacat, tapi kita akan coba pasang kembali apakah olinya masih menetes atau tidak. Tapi kalau menetes berarti semuanya akan diganti dengan asnya. Ada sih di pasaran yang jual di toko-toko spare part. Nah, ini proses pemasangannya, sini dimasukkan dan dikasih kunci 10 aja, yang T atau ya apa yang masuk. Nanti kita ketok untuk presisi masuk ke dalam sealnya. Nah, gitu.
Ya, proses pemasangan oli seal sudah beres, lanjut kita ke pemasangan ke bagian mesin itu. Jadi di bagian RPM itu kabel RPM ada coakan, dan di bagian as gigi speedometernya seperti obeng min ya. Kita pasangkan, kita paskan, baru kita masukkan ke mesin kedudukannya. Atau kalau mau dimasukkan dudukan atau rumah sealnya juga, atau rumah gigi RPM-nya boleh masukin dulu, nanti kita pas-paskan untuk di kabel RPM-nya. Ya, saya untuk memasukkan untuk dipaskan dulu di luar, sudah dipaskan di luar, baru dimasukkan ke kabel RPM-nya. Jangan lupa di situ ada lubang untuk baut 10 pengunci yang dipasang bautnya dari luar, itu harus lurus karena itu untuk mengunci rumah sealnya atau gigi RPM-nya supaya tidak keluar. Jadi dikunci atau ditarik 10 meter tersebut. Pemasangannya tidak terlalu, pembukaan dan juga pemasangan tidak terlalu sulit, bisa dikerjakan sendiri. Nah, ini proses terakhir untuk pemasangan baut 10 untuk mengunci rumah oli seal tersebut atau rumah dari gigi RPM atau gigi speedometer. Yang jelas ini giginya gigi speedometer untuk kecepatan jalurnya. Yang dimana kalau si kabel speedometernya terisi oli, maka dia tidak akan normal untuk di pergerakan jarum speedometernya. Dia bisa bergerak-gerak tidak sesuai dengan kecepatan atau putaran.